activity based costing adalah metode akuntansi yang dapat Anda gunakan untuk mencari total biaya aktivitas yang diperlukan untuk membuat suatu produk. Sistem ABC menetapkan biaya untuk setiap aktivitas yang masuk ke produksi, seperti pekerja yang menguji suatu produk. ABC adalah model penetapan biaya khusus yang mengidentifikasi aktivitas dalam organisasi dan menetapkan biaya setiap aktivitas dengan sumber daya untuk semua produk dan layanan sesuai dengan konsumsi aktual oleh setiap aktivitas. Selanjutnya yaitu fungsi activity based costing. Yang pertama, untuk memberikan akurasi yang lebih tinggi dalam penghitungan biaya produk dan layanan dibandingkan dengan sistem penetapan biaya tradisional. Karena semua produk tidak diproduksi secara merata dan beberapa produk diproduksi dalam jumlah besar dan beberapa dalam jumlah kecil. Sehingga biaya overhead produksi telah meningkat secara signifikan dan tidak lagi berkorelasi dengan jam kerja mesin produktif atau jam kerja langsung. Yang kedua, untuk memahami biaya produk dan pelanggan. Yang ketiga, untuk memahami profitabilitas berdasarkan proses produksi atau pelaksanaan. Untuk memiliki analisis terstruktur sehubungan dengan proses yang kompleks. Selanjutnya, untuk menyediakan banyak informasi kepada manajemen untuk membantu dalam pengambilan keputusan. Selanjutnya, menghilangkan aktivitas yang tidak menambah nilai karena keragaman produk. Selanjutnya, untuk meningkatkan aktivitas nilai tambah karena keragaman permintaan pelanggan berkembang pesat. Selanjutnya yaitu karakteristik activity based costing. Yang pertama, meningkatkan jumlah kumpulan biaya yang digunakan untuk mengakumulasi biaya overhead. Jumlah nilai tergantung pada biaya kegiatan produksi. Jadi, alih-alih mengumpulkan biaya overhead dalam suatu kumpulan perusahaan atau kumpulan departemen, biaya diakumulasikan oleh aktivitas. Yang kedua, ini membebankan biaya overhead untuk pekerjaan atau produk yang berbeda dengan sebanding biaya aktivitas dalam bisnis berdasarkan biaya tenaga kerja langsung atau jam langsung atau jam mesin. Selanjutnya, ini meningkatkan keterlacakan biaya overhead yang menghasilkan data biaya unit yang lebih akurat untuk manajemen. Selanjutnya, identifikasi biaya selama aktivitas dan penyebabnya tidak hanya membantu dalam perhitungan biaya yang lebih akurat dari suatu produk atau pekerjaan, tetapi juga menghilangkan aktivitas non-nilai tambah. Penghapusan aktivitas non-nilai tambah akan menurunkan biaya produk. Ini pada kenyataannya adalah inti dari penetapan activity based costing. Selanjutnya, komponen dalam activity based costing. Yang pertama ada resource atau sumber daya. Resource adalah tempat organisasi membelanjakan uang mereka. Kategori biaya yang dicatat. Sumber daya didefinisikan sebagai elemen ekonomi atau uang yang diterapkan atau digunakan dalam pelaksanaan aktivitas. Yang kedua, resource drivers atau penggerak sumber daya. Penggerak sumber daya adalah dasar untuk menelusuri sumber daya ke aktivitas. Penggerak sumber daya didefinisikan sebagai ukuran kuantitas sumber daya yang dikonsumsi oleh suatu aktivitas. Yang ketiga yaitu aktivitas. Aktivitas adalah unit kerja. Jika Anda pergi ke restoran Anda untuk makan siang atau makan malam, pelayan atau pramusaji dapat melakukan unit kerja berikut: kursi pelanggan dan menu penawaran, mengambil pesanan Anda, mengambil pesanan ke dapur, membawa makanan, mengisi minuman, menentukan dan memberi tagihan, mengumpulkan uang dan berikan kembalian. Yang keempat yaitu activities drivers atau penggerak biaya kegiatan, seperti penggerak sumber daya yang digunakan untuk melacak sumber daya ke aktivitas. Penggerak biaya aktivitas digunakan untuk melacak biaya aktivitas ke objek biaya. Penggerak aktivitas didefinisikan sebagai ukuran frekuensi dan intensitas permintaan yang ditempatkan pada aktivitas oleh objek biaya.
Penggerak aktivitas digunakan untuk menetapkan biaya ke objek biaya. Yang kelima, cost objek atau objek biaya. Objek biaya dapat berupa pelanggan, produk, layanan, kontrak, proyek, atau unit kerja lain yang menginginkan pengukuran biaya terpisah. Objek biaya yang paling umum adalah biaya produk atau jasa. Penggerak aktivitas digunakan untuk melacak biaya aktivitas ke objek biaya. Selanjutnya itu menjelaskan manfaat ABC. Metode ABC dapat digunakan untuk membantu dalam pengambilan keputusan dalam perusahaan. Selanjutnya penentuan harga yang sudah melalui sistem ABC akan menghasilkan harga yang lebih baik sehingga bisa bersaing dengan produk sejenis lainnya. Selanjutnya, dengan menggunakan activity based costing, analisis biaya bisa diperbaiki sehingga pihak manajemen bisa melakukan peningkatan volume atas produk yang memiliki volume jual rendah. Selanjutnya, activity based costing menjadikan manajemen berada pada posisi untuk melakukan penawaran yang lebih kompetitif secara wajar. Selanjutnya, melalui analisis data biaya dan pola konsumsi sumber daya, pihak manajemen bisa melakukan rekayasa ulang proses produksi dari bahan baku sampai jadi untuk mencapai mutu terbaik yang lebih efektif dan efisien. Penjelasan selanjutnya yaitu kekurangan ABC. Yang pertama, dalam melakukan implementasi dan pengembangan metode ini terbilang cukup mahal. Waktu yang dibutuhkan untuk melakukan implementasi metode ini dari mulai sampai selesai membutuhkan waktu yang sangat lama. Biasanya lebih dari 1 tahun sampai berhasil. Selanjutnya, metode ini belum termasuk biaya iklan, promosi, dan riset. Selanjutnya, laporan activity based costing tidak sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku saat ini. Selanjutnya, kelebihan ABC sistem. Kelebihannya yaitu yang pertama, biaya produk yang lebih realistik, khususnya tersedia dalam pabrik berteknologi manufacturing yang maju, di mana overhead pendukung merupakan suatu proporsi yang signifikan dari biaya total. Yang kedua, semakin banyak overhead dapat ditelusuri produk dalam pabrik modern. Terdapat sejumlah aktivitas non-unit yang berkembang. ABC System memberi perhatian pada semua aktivitas. Yang ketiga, ABC System mengakui bahwa aktivitaslah yang menyebabkan biaya aktivitas cost, bukan produk, dan produklah yang mengkonsumsi aktivitas. Sampai di sini saja penjelasan dari saya. Jika ada kekurangan, saya mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.